Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Hidrolisis dibagi menjadi dua jenis, yaitu hidrolisis sebagian atau parsial dan hidrolisis total. Hidrolisis sebagian terjadi ketika suatu garam berasal dari asam lemah bereaksi dengan basa kuat sehingga terbentuk garam basa dengan pH lebih besar dari 7. Dan ketika suatu garam berasal dari asam kuat bereaksi dengan basa lemah sehingga terbentuk garam asam dengan pH kurang dari 7. Sedangkan hidrolisis total adalah hidrolisis yang terjadi jika suatu garam berasal dari reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Lalu, bagaimana dengan garam yang dihasilkan dari basa kuat dan asam kuat? Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Hal ini karena garam akan terionisasi sempurna menjadi kation dan anionnya sehingga suatu garam bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Untuk itu, hari ini kita akan melakukan praktikum untuk menguji apakah suatu garam bersifat asam, basa, atau netral dengan menggunakan indikator alami. Sebelumnya, kita akan melakukan percobaan untuk melihat perubahan warna yang terjadi jika indikator kunyit dilarutkan ke dalam asam atau basa. Di sini kita akan menggunakan sampel asam yaitu ekstrak lemon dan sampel larutan basa yaitu larutan deterjen. Kita masukkan ekstrak kunyit ke dalam larutan deterjen. Lalu kita aduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan ekstrak kunyit ke dalam ekstrak lemon. Kita aduk lagi. Bisa dilihat perubahan warna yang terjadi. Jika larutan indikator kunyit dilarutkan ke dalam ekstrak lemon akan berubah warna menjadi kuning. Dan jika dilarutkan ke dalam larutan deterjen yang bersifat basa akan berubah menjadi merah. Percobaan inilah yang akan menjadi landasan kita untuk menentukan suatu garam bersifat asam, basa, atau netral. Baiklah, kita akan menguji ketiga garam ini apakah bersifat asam, basa, atau netral. Pertama, kita masukkan air secukupnya saja. Kita aduk. Yang kedua, kita larutkan ke dalam garam dapur. Yang ketiga, kita larutkan ke dalam soda kue. Setelah diaduk, akan kita campurkan indikator alaminya yaitu ekstrak kunyit 1 sendok saja. Kita aduk. Selanjutnya kita campurkan ke dalam pupuk ZA. Kita aduk juga. Selanjutnya kita campurkan ke dalam soda kue. Kita biarkan sebentar hingga terjadi perubahan warna ke dalam ketiga garam. Setelah beberapa saat kita lihat telah terjadi perubahan warna dalam ketiga garam. Soda kue berubah warna menjadi cenderung lebih merah Yang sama dengan larutan deterjen yang artinya bersifat basa. pupuk ZA cenderung berubah menjadi warna kuning. Sama dengan ekstrak lemon yang artinya bersifat asam. Sedangkan garam dapur warnanya tetap seperti Ekstrak kunyit yang berarti garam dapur bersifat netral. dari percobaan yang telah kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa garam dapur bersifat netral karena tidak menunjukkan perubahan warna ketika diberi indikator alami. Sedangkan pupuk ZA merupakan garam asam karena memiliki perubahan warna yang sama dengan larutan asam ketika diberi indikator alami.
Sedangkan soda kue merupakan garam basa karena menghasilkan perubahan warna yang sama dengan larutan deterjen yang bersifat basa ketika diberikan indikator alami. Jika dihubungkan dengan teori, garam memiliki rumus kimia yaitu NaCl. NaCl terbentuk dari reaksi antara NaOH yang bersifat basa kuat dan HCl yang bersifat asam kuat. Jika ketika direaksikan tidak mengalami hidrolisis sehingga larutan bersifat netral. Hubung Za memiliki rumus kimia NH4 2 kali SO4. NH4 2 kali SO4 terbentuk dari reaksi antara NH4 yang bersifat basa lemah dan H2SO4 yang bersifat asam kuat, sehingga ketika terjadi hidrolisis akan menghasilkan garam yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Soda kue memiliki rumus kimia NaHCO3. NaHCO3 terbentuk dari reaksi antara NaOH basa kuat dengan H2CO3 asam lemah, sehingga ketika terjadi hidrolisis akan menghasilkan garam yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Demikian percobaan yang telah kita lakukan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.